Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue di channel ini. Seperti yang kalian lihat, dengan setup yang sangat amat serius seperti ini, gue akan berbicara juga membuat video yang cukup serius ya kali ini. Dan mungkin kedepannya akan ada video-video serius yang sama gitu ya. Dimana ini merupakan salah satu bagian dari wishlist gue di tahun 2025 sampai dengan seterusnya. Gue ingin membuat konten edukasi, konten sharing, sharing just for sharing my knowledge aja ya. Juga mungkin ya konten-konten serius serupa gitu ya, yang enggak kayak dulu lagi, dimana itu merupakan gagasan yang cukup revolusioner ya buat channel ini. Dan ya, welcome to my first videos and this year. Di tahun 2024 gue sempat bikin beberapa wishlist untuk tahun 2025, dimana wishlist ini berupa notes kertas ya. Jadi nggak begitu banyak yang gue harapkan di tahun 2025, tapi alhamdulillah sebagian dari wishlist tersebut sudah tercapai dan sebagian lainnya tercapai namun tidak sepenuhnya teramini gitu. Jadi ya tercapai namun tidak serupa dengan apa yang gue ekspektasikan gitu ya. So kita masuk ke dalam wishlist yang pertama, yaitu wishlist gue di tahun 2024 untuk tahun 2025. Yang pertama itu adalah double major. Nah, ini merupakan wishlist yang alhamdulillah tidak tercapai, namun gue mendapatkan hasil yang gak mengecewakan juga ya dari wishlist gue ini, dimana alhamdulillah di tahun 2025 gue menjadi mahasiswa dual degree gitu. Jadi walaupun gak double major tapi at least dual degree lah. Next wishlist yaitu gue ingin ikut kegiatan kerelawanan. Alhamdulillah ini terwujudkan secara sepenuhnya gitu ya, dimana di tahun 2025 gua dipercayai menjadi pengurus di salah satu komunitas penggerak kerelawanan bidang pendidikan, yaitu komunitas The Umbrella Wisdom, dimana di situ gua dipercayai menjadi head of social media yang juga terlibat aktif dalam kegiatan mengajarnya di kegiatan mereka gitu setiap hari Sabtu. Kita masuk ke dalam wishlist yang keempat, yaitu kerja freelance. Alhamdulillah untuk kerja freelance ini terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk kerja freelance gue sudah mencicil ya, juga mewujudkan beberapa keinginan gue untuk bekerja freelance di tahun 2025, dimana di tahun 2025 ini gue menggeluti 3 pekerjaan freelance, bidang pendidikan, bidang hospitality, and bidang property. Dimana di bidang pendidikan, gue tergabung dalam satu company yang menyalurkan tenaga kerja pengajar untuk mengajarkan satu kegiatan ekstrakurikuler, dimana di situ gue mengajar sebagai guru freelance di ekstrakurikuler sinematografi. Yang kedua itu di bidang hospitality. Gue sebenarnya udah lama untuk kerja di bidang hospitality ini, dimana sejak SMA gue sudah terdaftar sebagai mitra di beberapa platform atau aplikasi ojek online, dimana di situ untuk yang pertama itu untuk hospitality ini gue tergabung sebagai mitra di Maxim Driver. Yang kedua gue tergabung di Gojek, dimana di situ title gue atau ya kegiatan gue di Gojek itu sebagai driver gokar gitu. Yang ketiga sebenarnya masih baru banget gue daftar gitu ya. Untuk yang ketiga ini bidang properti, dimana gue terdaftar sebagai property advisor di salah satu company properti gitu ya. Yang kelima yaitu pertukaran ISMA. Qadarullah di wishlist yang kelima ini sepertinya nggak bisa terwujud ya, karena dalam berita yang sudah beredar saat ini untuk program ISMA itu
udah dihapuskan oleh Kemendikbudristek. Jadi ya sudahlah, ikhlaskan saja ya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam wishlist yang ke-7. Di wishlist yang ke-7 yaitu magang MSIB. Untuk magang MSIB sebenarnya bukan gak terwujud, mungkin belum terwujud ya, karena untuk magang MSIB ini masih ada kesempatan untuk gua mengikutinya di semester 6, dimana gue kan tergabung dalam 2 kampus ya. Jadi salah satu kampus memang udah nggak bisa, yaitu di Universitas Terbuka, karena jalur gue mendaftar ke dalam kampus tersebut itu jalur RPL, which is jalur RPL itu tidak masuk ke dalam requirement yang disebutkan oleh kampus tersebut untuk mengikuti kegiatan MSIB. Nah, untuk yang kedua yaitu di Politeknik Negeri Jakarta di PNJ. Di PNJ masih bisa lah ya, karena saat ini gue masih semester 3, dimana requirement-nya untuk mengikuti magang MSIB itu minimal semester 5 gitu ya. Jadi insya Allah nanti next semester ya, gue akan ikut magang MSIB. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wishlist yang ke-7 yaitu graduate on time. Ini belum terwujud dan mungkin ini masuk ke dalam long term planning ya teman-teman ya. Kita next saja langsung ke dalam wishlist yang ke-8, yaitu tembus publikasi jurnal Sinta minimal 2. Nah, ini terlalu mengada-ngada nih gue di tahun 2024 nih. Mungkin karena begitu ambisius ya, jadi gue kayak oke, tembus publikasi jurnal di Sinta 2 gitu. Tapi ya ini terwujud cuman dalam rupa yang berbeda gitu. Karena gue tembus publikasi tapi di platform gitu ya. Jadi gue publikasikan beberapa karya tulis gue, karya tulis berupa opini maupun ya karya tulis ilmiah gitu ya, dalam beberapa platform. Di situ ada skrip. Terus gue juga publikasikan karya tulis gue dalam Medium, dalam Stack, juga dalam LinkedIn gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk lihat-lihat karya tulis gue, teman-teman boleh klik link yang ada di deskripsi, ataupun kalian ceki-ceki aja ke personal Instagram gue, dimana di situ ada hyperlink yang terhubung dengan landing page untuk kalian bisa explore gitu tentang publikasi-publikasi yang pernah gue terbitkan dalam beberapa platform. Kita masuk ke dalam wishlist yang selanjutnya, yaitu punya passive income. Di sini sebenarnya masuknya long term planning, karena untuk mempunyai passive income itu perlu active income yang cukup memadai ya. Jadi untuk saat ini karena active income gua itu masih belum benar-benar shuttle gitu ya, jadi kayaknya untuk passive income gua belum bisa mendapatkannya ya, karena perlu investasi gitu ya pastinya. Terus kita next ke dalam wishlist yang selanjutnya, yaitu mengajar adik Zamral Wisdom sampai bisa baca semua. Alhamdulillah, walaupun nggak yang sepenuhnya terwujud ya, tapi beberapa dari adik-adik yang gue bina saat ini itu bisa membaca akhirnya gitu ya. Yang sebelumnya belum bisa membaca, akhirnya bisa membaca gitu. Karena ya itu ya, kita perlu berikan berikan tenaga dan waktu yang cukup menguras ya. Jadi ya kita perlu memberikan effort kita lah, kita memberikan effort kita untuk membakar api yang ada dalam diri mereka gitu. Jadi itu terus gue lakukan secara repetisi di tahun 2025. Kita masuk wishlist yang terakhir, yaitu bentuk komunitas belajar bahasa isyarat. Nah, qadarullah untuk wishlist yang terakhir ini nggak yang sepenuhnya terwujud. Maksudnya nggak yang terwujud dengan serupa gitu ya, nggak yang sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan di sini, dimana memang gue membentuk komunitas di tahun 2025, namun komunitasnya ini bahasa Inggris bukan bahasa isyarat gitu. Jadi ya udahlah ya, yang penting di sini gue cukup bersyukur karena beberapa wishlist gue terwujud, namun tidak dengan rupa yang gue ekspektasikan gitu. So buat teman-teman semua yang mungkin ragu untuk membuat harapan di tahun depan, gue harap teman-teman bisa ya
seenggaknya sekedar menulis aja gitu, ditulis ekspektasi dan harapan tersebut dalam bentuk konkret, dalam bentuk kertas seperti ini, ataupun ya dalam bentuk digital gitu. Kita nggak tahu kedepannya kita akan bisa mencapai hal tersebut atau enggak, tapi seenggaknya walaupun itu nggak tercapai sepenuhnya gitu ya dalam rupa yang kita ekspektasikan, at least kita bisa mencapainya dalam rupa yang berbeda gitu. Ya segitu aja video gue untuk first video revolusioner di channel ini. Sampai jumpa di video-video revolusioner berikutnya, and see you guys.